wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali lagi di Belajar di Rumah Aja bersama Ibu Sylvia. Nah, pada video kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran buku tematik kelas 3, tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum mulai nih, Ibu punya tepuk semangat supaya kita semangat belajarnya. Nih, Ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ea. Nah, gitu ya. Sekarang Ibu mau anak-anak semua ikutin ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ea. Yeay, alhamdulillah. Semangat ya semuanya. Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada apa aja sih? Coba Ibu mau nanya. Nah, benar ya, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita nyanyi dulu ya, nyanyi cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, apa ciri-ciri dari cicak dari lagu Cicak-Cicak di Dinding? Nah, benar ya, ciri-ciri dari cicak yaitu bergerak dan memerlukan makanan. Tadi coba, cicak bergeraknya dengan cara apa sih yang di tembok itu? Nah, benar ya, dengan cara merayap. Lalu, cicak memerlukan makanan. Nah, makanan cicak itu apa sih? Tadi yang di hap. Nah, benar ya, nyamuk. Nah, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama itu adalah bergerak. Nah, makhluk hidup ini bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, Ibu punya lagu nih. Nah, lagunya nih seperti ini. Aku berjalan, ikan berenang, ular merayap, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Nah, jadi makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda ya. Seperti tadi, manusia dengan cara berjalan, ikan dengan cara berenang. Nah, kalau misalkan tumbuhan itu bergeraknya dengan cara apa ya? Kan gak mungkin ya kalau tumbuhan bergeraknya itu dengan berpindah-pindah dari tempat ini ke tempat lain. Nah, tumbuhan itu bergerak sekaligus peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya ini pada putri malu. Nah, ketika putri malu disentuh, maka apa yang akan terjadi? Benar ya, akan menutup. Nah, itu disebut dengan bergerak dan juga peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya adalah bernafas. Nah, kita ini sebagai makhluk hidup perlu bernafas kan ya. Kalau misalkan kita nggak bernafas nih, 1 menit aja, apa yang bakalan terjadi? Nah, benar ya, kita akan sesak. Nah, maka dari itu kita perlu untuk bernafas. Nah, cara bernafas tiap-tiap makhluk ini berbeda. Ada yang menggunakan paru-paru, contohnya apa? Manusia ya. Terus kalau misalkan ikan itu bernafasnya menggunakan apa? Nah, benar, menggunakan insang. Nah, yang ketiga ini tumbuhan. Tumbuhan bernafasnya menggunakan apa ya? Tumbuhan itu bernafas menggunakan stomata. Jadi tumbuhan itu memiliki stomata ya. Nah, yang selanjutnya adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini mengalami perkembangbiakan ya. Nah, contohnya kita nih sebagai manusia berkembang biaknya dengan cara apa coba? Nah, benar ya, dengan cara melahirkan. Selain itu, yang melahirkan juga adalah kucing, kelinci, kuda, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kalau yang dengan cara bertelur, itu contohnya apa coba? Nah, benar ya, yang bertelur itu adalah ayam, itik, angsa, bebek, dan masih banyak lagi.
Dan selanjutnya adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya panjang dan bertambahnya berat. Nah, seperti kita sebagai manusia ya, kita mengalami pertumbuhan kan, yang asalnya kita sebesar ini, lalu tambah tinggi lagi, dan juga bertambah berat. Nah, sama juga seperti tumbuhan yang biasa kita lihat ya, asalnya tumbuhannya segede gini nih, tiba-tiba udah segede ini, tiba-tiba sampai setinggi pohon-pohon yang kita lihat ya. Nah, selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Seperti yang udah Ibu jelasin tadi, contoh peka terhadap rangsangan bagi tumbuhan itu adalah putri malu ya. Ketika disentuh, putri malu akan menjadi menutup. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Lalu di hewan, kalau kita menyentuh kura-kura nih, pasti kura-kuranya langsung masuk ya ke dalam rumahnya, ke dalam cangkangnya. Nah, dan kita juga nih sebagai manusia, kalau misalkan kita melihat cahaya yang begitu silau ya, pasti kan otomatis mata kita itu akan menyipit. Nah, itu yang dinamakan peka terhadap rangsangan. Nah, dan yang terakhir adalah memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup ini memerlukan makanan ya. Coba aja kalau misalkan kita puasa nih, pasti kan kalau seharian kita nggak makan, kerasanya lemes banget kan ya. Nah, maka dari itu, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Nah, setelah kita belajar ciri-ciri dari makhluk hidup yang semuanya ini, nah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Coba nih, gimana sih cara menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, benar ya, salah satunya dengan berolahraga. Nah, meskipun kan saat ini kita lagi di masa pandemi ya, dimana kita itu tidak boleh nih untuk keluar rumah, untuk berolahraga di luar rumah. Nah, kita bisa melakukan olahraga di dalam rumah, di dalam pekarangan rumah bersama ayah dan ibu, seperti bermain badminton atau berlari-lari kecil. Nah, selain berolahraga, kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Nah, gak boleh ya kita makan makanan yang kotor, terus yang udah dihinggapin lalat, itu gak boleh. Dan selain mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat, nah sebelum makan itu kita harus apa dulu sih? Nah, benar ya, harus mencuci tangan memakai sabun. Yang benar ya, mencuci tangannya. Jangan asal-asalan, karena kuman-kuman yang ada di tangan kita ini sangat banyak dan harus dihilangkan kalau mau makan supaya sehat tubuh kita. Wah, alhamdulillah nih pembelajaran kita hari ini sudah beres. Nah, buat anak-anak semuanya harus tetap jaga kesehatan tubuh ya, dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.